Assalamualaikum. Rabu brutal pagi ini sudah dihadiri sekitar 10 rider. Pagi ini kita ada tamu dari Surabaya, Pak Agung. Oh, siap. Wah, inilah Pak Agung. Siap. Mantap nih Pak Agung. Pagi Mas Tia, jadi terima kasih hari ini kita bisa goes bersama teman-teman di Jogja. Namanya goes Rabu Brutal ya? Rabu Brutal. Rabu Brutal, yang saya penasaran lihat YouTube hari ini saya bisa lihat langsung banyak goeser top Rabu Brutal. Ikut langsung Ya. Kalau kuat terus, nggak kuat ya belok kiri ya. Oh, siap, yang ya. penting merasakan Rabu Brutal. Ya, Menurut betul, Pak. Agung, olahraga baik, yang penting olahraga terbaik adalah goes. Ya. Menyiapkan badan, otot jantung, Ya. ototnya sehat. Oke. Terima kasih. Semoga Pak Agung kuat, Amin. sehat, Amin. semangat, Amin. lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Keren. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Bersama Mas Anang, Mas Ditra, Mas Adit, dan teman-teman dari Bantul juga. Ini sebentar lagi kita akan start berangkat. Kenalan sama Mas, masih belum kenalan. Ini atlet datang sini Pak. Kenalan Mas. Agung. Waduh, ada Sri Kandinya ya. Keren. Ini dia. Mana yang lain? Kemarin saya didampingi Sri Kandi, ada 8 kemarin Pak. Inilah para peserta Rabu Brutal pagi ini. Ini Mas Adit dengan Deli Hea. Kemudian ini Yayan menggunakan sepeda Elves. Kemudian inilah Pak Agung dari Surabaya. Jauh-jauh dari Surabaya ini pengen mencicipi ikut dalam rutinitas Rabu Brutal. Pak Agung menggunakan spesialis. Ini adalah Mas Anang Prabowo. Ini Amar Muammar. Ini Diva Saputri, kakak beradik. Ini Hendrik. Di depan adalah di depan adalah Ditra, Mas Irwan, dan Didot. Ini masih terganjal pada traffic light. Ini Mas Irwan Ardiansah yang beberapa waktu kemarin tidak terlihat di Rabu Brutal karena ada di Amerika untuk latihan motocross bersama putra-putranya. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah Noval tidak bisa ikut karena memang sudah mendapatkan pekerjaan kantoran, alhamdulillah. Jadi seperti halnya dengan PNS, bisa jadi liburnya hanya hari Ahad, hari Minggu. Sebentar lagi kita akan sampai pada Bangjo Sedayu. Dari Bangjo Sedayu ke selatan juga kami sampaikan beberapa teman seperti Rajasa Ferry pada pagi hari ini berlatih nanjak ke Suralaya, persiapan untuk tanggal 18 Suralaya Race Gimedia.
Begitu juga tanggal 19-nya Rabu Brutal seri kelima Bogem Klangon. Ya, peleton Rabu Brutal. Ini sepertinya Mas Adit sudah terlihat berjarak dengan peleton depan. Sudah terlihat jauh. Pada kilometer 5 Mas Adi terlepas. Kami masih ada di lintasan Sedayu. Mas Anang terlihat mengawal Pak Agung, tamu dari Surabaya yang penasaran ikut di peleton Rabu Brutal. Yang paling belakang ini adalah Hendrik. Sampingnya adalah Diva, kakak beradik. Masuk pada lintasan Bendungan Kamijoro. Di dalam peleton ada 9 rider. Tadi beberapa sudah terlepas. Tukang tariknya adalah Yayan Yanuar, atlet MTB dari Bantul. Di sebelah kanan ini adalah Bendungan Kamijoro. Nah, Pak Agung dari Surabaya sepertinya sudah agak berjarak dari peleton, ditemani Mas Anang. Apakah mampu untuk bisa bergabung di peleton depan ataukah memang harus terlepas? Ini kalau kita perhatikan sepedanya Pak Agung menggunakan spesialis e-bike. Sudah semakin jauh jaraknya.
Agung. Kita melihat ke peleton depan. Pak Agung tadi terlihat terlepas pada kilometer 10. Ini terganjal lalu lintas yang kredit menuju pertigaan lintasan Serandaan. Untuk e-bike yang digunakan Pak Agung sepertinya belum mampu mengikuti speed Rebu Brutal pada pagi ini. Sudah masuk di lintasan menuju Serandaan. Terlihat Basri ikut bergabung, Mas Basri. Jadi ada 8 rider setelah tadi Mas Adit, Pak Agung, dan Mas Anang terlepas di belakang. Ini ada lagi Mas Basri bergabung. Tukang tariknya adalah Ditra Pranata. Pada lintasan ini peleton Rebu Brutal stabil pada speed 50 km per jam. Tukang tariknya Yayan menggantikan Ditra. Yayan terus menambah speed. Ada di 55 km per jam. Ya, penampilan Yayan yang mulai aktif lagi menggunakan road bike. Inilah lintasan menuju Serandaan. Stabil ada di 50 km per jam. Tukang tariknya masih Ditra Pranata. Di belakangnya Irwan Ardiansa, kemudian Amar Muammar, Hendrik, Basri, Diva Saputri, Didot, dan Yayan. Sampai di pertigaan jembatan Serandaan mengambil arah ke selatan.
samping kanan adalah Mas Aji, fotografer Abu Brutal. Sebentar lagi kita akan masuk lintasan jalan paling ambyar sedunia. Ini sudah berbulan-bulan juga tidak ada perbaikan. Hanya pendek tapi sangat ambyar. Kami masih melaju pada lintasan menuju Pantai Baru. Satu kilometer menuju lintasan Pantai Baru. Di depan TPR Pantai Baru. Masuk pada lintasan Pantai Baru Samas. Diva Saputri berusaha melepaskan diri. Yang melakukan tarikan depan adalah Amar Muammar, juga didot di tempel Diva. Di sebelah kanan ini adalah Pak Basori, ayahnya Diva dan Hendrik. Stabil ada di speed 45 km per jam. Yang di depan adalah Yayan. Ditempel Ditra.
Yayan, Ditra, Hendrik, Basri, Amar Muammar, Didot, Diva, dan Irwan stabil pada 45 km per jam. Yayan menambah speed sebagai lokomotif. Memberi kode untuk digantikan tukang tariknya sekarang Ditra. Angin yang bertiup dari arah timur ke barat sangat kencang. Tarikan Ditra belum digantikan. Ada di 50 km per jam. Masih Ditra di depan. Digantikan Hendrik. Kemudian sama Basri langsung diserobot. Ditambah speednya. Rider lepas, yang belakang apakah bisa gabung? Sama Basri speednya ditambah jadi 50 km per jam. Digantikan Didot, berempat lepas. Ditra sanggup menempel peloton depan leading group. Terbagi jadi dua peloton, belakang dan depan. Ini Yayan berusaha mengejar peloton depan. Yang terlepas ada Muammar, kemudian Hendrik, Ditra lagi melakukan tarikan, digantikan Didot. Tinggal 6 rider di lintasan ini yang masih bertahan. Diva menggantikan tarikan. Gantikan lagi Ditra. Inilah leading group 6 rider.
Speed sama sekali tidak berkurang. Ini Mas Irwan Ardiansyah sangat kuat, masih terus bisa menempel pada peloton depan. Sampai di lintasan Samas Sedayu, Samas Palbapang maksud kami. Menuju finishan Palbapang dengan panjang jarak sekitar 10 km lagi. Inilah TPR Pantai Samas keluar. Seperti berjarak ini terlihat Mas Irwan dan Basri. Kemudian ini adalah Yayan. Berjarak-jarak. Ini 3 rider melepaskan diri, Ditra, Didot, dan Diva. Apakah mereka bertiga bisa terus breakaway? Ini Diva menyerah. Tinggal 2, Didot dan Ditra. Terus digeber pada speed 45 km per jam. Didot dan Ditra kerjasama menjauh. Yang berusaha merapatkan ke depan adalah Yayan. Tiga rider rupanya breakaway meninggalkan peloton belakang semakin jauh, tidak terlihat. Tinggal Ditra, Yayan, dan Didot pada speed 45 km per jam. Tiga orang fighter. Luar biasa penampilan Yayan. Yang kemarin ikut pada kelas MTB 100. Bertiga lepas semakin jauh. Menuju finishan Palbapang. Siapakah di antara mereka yang akan finish duluan?
3 rider terus menggeber pada speed 45 km per jam. Penampilan Yayan top, luar biasa penampilan Yayan. Setelah lama absen dengan road bike, ternyata masih sangat strong, bisa mengikuti speednya Ditra dan Didot, bahkan melakukan tarikan-tarikan panjang. Inilah Yanuar. Yanuar ini juga 1 tahun yang lalu sempat mengalahkan Rajasa pada Latber MLY di Komres Suroloyo. Yayan juga beberapa kali memenangi Porda dan event-event di SSA Bantul. Inilah Yayan. Beberapa yang sempat kami dapat info bahwa untuk bisa ikut MTB maupun road bike ini, Yayan meminjam sepeda teman-temannya. Mohon maaf kalau salah. Info yang kami dapat seperti itu. Terus digeber Didot pada speed 45-40 km per jam. Mulai bisa bergabung lagi setelah drafting sepeda motor oleh Pak Basori, hingga bisa bergabung lagi 3 rider, Hendrik, Basri, dan Irwan. 6 rider menuju finish. Irwan menggunakan Cervelo. Inilah Irwan Ardiansah, juara motocross 7 kali berturut-turut. Masih Didot di depan. Hendrik, Yayan, Ditra, Basri, dan Irwan. Kita berharap semoga di pom bensin Pal Bapang
lalu lintas sepi, tidak crowded, hingga bisa kita lihat maksimal speed yang didapat peleton pada pagi hari ini. Masih Yayan melakukan tarikan panjang, diikuti Ditra dan Didot. 3 rider ini dominan pada pagi hari ini. Mereka bertiga berselang-seling bergantian melakukan tarikan-tarikan panjang, baik Didot, Ditra maupun Yayan. Sudah mendekati finishan Palbapang. Speed masih stabil pada 45 km per jam. Tarikan Didot, ditempel Basri. Mas Irwan mencari aman. Masih terus breakaway. Ini ada truk yang menutupi lintasan menuju finish Palbapang. Basri menambah speed, ada di 50 km per jam. Wah, tertutup truk ini rupanya. Basri terus menambah speed. Menjadi tukang tarik ketiga rider. Ada di 55 km per jam. Kita melihat pertarungan 3 rider. Apakah Yayan, Didot atau Ditra yang akan melakukan breakaway finish? Tambah ke 60 km per jam. Ditra dan Didot terus menambah speed. Wah, rupanya lalu lintas tertutup truk, jadi tidak bisa memaksimalkan speed. Sudah finish, sayang sekali truk menutupi lintasan hingga tidak bisa terlihat pertarungan ketiga rider baik Yayan, Didot maupun Ditra. Meskipun sudah ada marshal Pak Basori, namun lalu lintas sangat padat pagi hari ini. Bagaimana pagi ini Pak Agung? Lumayan bagus, memang brutal TOPGT. Kalau dilestarikan dan dibudayakan untuk terus terlalu brutal. Tapi saya prinsip udah bisa menikmati. Betul. Walaupun tidak total, gara-gara tikungan saya gampang jalan. Tadi ya kecepatan 52 masih oke. Makasih. Ya. Inilah sepedanya Pak Agung. Ini
Ini kalau sampai 32 pakai mesin. Tapi 3 ke atas pakai nasi, 32 ke atas. Betul. Baik. Ya. Gimana Mas Irwan pagi ini Mas Irwan? Berat, lama nggak? Gue hampir 2 bulan 2 bulan nang Amerika ya Mas. Adaptasinya ya Mas. masih untuk bisa ikut. Oh, masih bisa nempel. Top ya Mas Irwan. Berat, Pak. Latihan lagi nanti. Lihat lagi. Kak Roy mana ini Mas Irwan? Gejala tipes, Gejala tipes. KO. Oh ya, semoga lekas sembuh aja kita doakan. Ya, biar semangat latihan lagi. Nah, latihan lagi. Wah, top ya Yan nih pagi ini. Ewer wah. Ini sepeda ini apa Mas Yan? Sepeda apa Mas Yan? Elvis Pak. Elvis. Ya, dapat pinjaman dari teman. Pinjaman dari siapa? Dari Pak Royakin. Oh, pinjaman Pak Rozakin. Ya. Babe Rozakin. Ya, Babe. Oh, mantap. Besok buat di Rabu Brutal sama Suraloyo. Insya Allah Pak. Pakai ini. Insya Allah. Jos. Kalau NTB-nya kalian punya siapa Mas? Itu juga pinjaman Pak. Pinjaman. Pinjaman semua Pak. Nggak punya sepeda ini. Nggak punya sepeda. Punya sepeda. Wah, semoga tetap semangat, tetap sehat. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa si Yayan Januar ini tidak memiliki sepeda. Jadi untuk MTB juga pinjam kemarin, untuk road bike juga dapat pinjaman. Mohon semangat untuk bisa terus bagus, strong, juga terus berlatih sangat kuat ya ini. Jadi meskipun sana sini sepeda pinjaman, tetap untuk speed, untuk kecepatan masih bisa mengikuti teman-teman yang lain. Kita berharap semoga Yayan segera mempunyai sepeda baru, sepeda miliknya sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.